Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Afriansyah dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2023 kelas C dengan NIM H0123026. Jadi di sini saya sudah punya e-modul dengan judul self introduction yang mana ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Curriculum and Material of Development yang diampu oleh Pak Ahmad Junaidi SPD MPD. Jadi di sini saya sudah punya e-modul yang bernama self introduction. Nah, e-modul ini berkhusus untuk ke speaking. Saya fokuskan ke speaking dan juga ini saya fokuskan untuk ke kelas 10. Jadi ini untuk pelajaran mata pelajaran bahasa Inggris untuk SMA kelas 10. Oke, jadi di sini susunannya ini ada seperti preface, table of content, ada kata pengantar dan juga ada daftar isi. Contohnya itu seperti ada learning objective, apa tujuan pembelajarannya, kemudian yang kedua definisi dari self introduction itu apa, expressionsnya, example atau contoh dan lain sebagainya. Nah, di sini di bagian berikutnya itu ada seperti penjelasan sebelum di sini ada tujuan pembelajaran, apa yang ingin kita capai. Misalnya seperti after studying this material, students are expected to be able to first is introduce themselves in English correctly. Jadi di bagian pertama ini kita memperkenalkan dulu apa tujuan dari pembelajaran ini setelah kita melakukannya. Dan kemudian kita masuk di bagian definisi. Jadi di definisi dijelaskan seperti apa itu self introduction dan kenapa dia penting untuk kita. Kemudian kita masuk di bagian expressions of self introduction. Nah, di expressions of self introduction ini di sini saya letakkan ada 4 ya. Pertama ada greeting, kemudian ada introducing, ada telling personal, ada closing expression. Di greeting itu contohnya ada seperti kata hello, hi, good morning, dan good afternoon. Introducing name seperti my name is, I am, you can call me, dan sebagainya. Telling personal seperti mengatakan umur, tinggal di mana, apa hobinya, dan kemudian yang terakhir itu closing expression seperti nice to meet you, thank you, dan see you. Untuk contohnya sudah ada di sini. Seperti good morning everyone, my name is Aldiansyah, bla bla bla, dan segala macamnya. Untuk desain e-modul ini saya menggunakan aplikasi Canva, yang mana kita tahu sudah banyak memang zaman sekarang sudah banyak yang menggunakan aplikasi Canva, terutama juga untuk membuat aplikasi e-book begini, e-modul ya. Tapi untuk membuatnya menjadi seperti buku ini saya menggunakan aplikasi yang namanya Flip HTML5. Saya menggunakan aplikasi yang namanya Flip HTML5. Untuk aksesnya ini bisa online, bisa offline. Kalau online ya berarti kita bisa mengaksesnya secara langsung seperti ini. Tapi kalau untuk offline-nya kita bisa mengaksesnya dengan cara mendownloadnya langsung dari aplikasi Canva. Oke. Kemudian berikutnya untuk tampilan di Flip HTML seperti ini ya. Oke. Berikutnya itu ya, kemudian di sesi berikutnya itu kita masuk ke pronunciation practice seperti bagaimana cara mengatakan hobby, introduce, school, improve, confident. Jadi ini berfokus bagaimana cara mereka mengucapkan yang benar. Jadi di sesi speaking ini saya juga meletakkan yang namanya sesi bagaimana cara melakukan pelafalan yang benar. Ini hanya beberapa kata saja. Kemudian di sini saya letakkan ada 2 video perkenalan diri. Dan ini saya ambil ini dari YouTube. Tapi untuk bisa diakses itu kita ke Canva dulu. Karena kalau lihat di sini kita hanya bisa seperti scroll seperti ini saja. Kalau untuk mengaktifkannya itu ya ini tidak bisa ya. Tapi kalau untuk mengaksesnya ini kita harus lihat link Canva. Oke,
Oke, berikutnya. Nah, setelah menonton video yang tadi, nah di sini kan ada video tentang perkenalan. Para siswa itu bebas mau milih yang mana, apakah yang bagian ini atau yang ini. Dan kemudian yang berikutnya itu audio practice. Nah, di sini students listen to teacher audio and repeat the pronunciation. Jadi di sini guru memberikan audio, atau misal mereka yang mengucapkan kata-katanya itu dan kemudian diulangi oleh para siswanya. Contohnya adalah hello, my name is, I live in, my hobby is. Nah, setelah itu masuk ke praktis kedua, yaitu introduce yourself in front of the class using this voice. Nah, di activity pertama ini siswa itu diajarkan bagaimana cara memperkenalkan diri mereka di depan kelas. Ini per individu. Jadi di sini mereka memperkenalkan diri, yang mana di dalamnya berisi tentang nama mereka, umur mereka, alamatnya dan sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian di speaking practice yang kedua yaitu, ya di sini mereka dibagi jadi beberapa kelompok, dan kelompoknya ini terdiri dari 2 orang, yang mana contohnya seperti ini: practice with your friend. Student A introduce themselves, student B ask simple question. Jadi di sini siswa itu berganti. Misal siswa A memperkenalkan diri mereka, kemudian siswa B itu mempertanyakan seperti where do you live, di mana kamu tinggal, dan sebagainya. Contohnya itu ada seperti what is your hobby, where do you live, what do you want to be, sebagainya. Oke, setelah itu di sini saya letakkan yang namanya exercise. Dan exercise di sini saya letakkan ada 2. Yang pertama itu ada multiple choice atau pilihan ganda. Jadi contoh soalnya seperti ini ya. Which sentences is used to introduce yourself? Nah, di sini untuk kelas 10 ya. Di sini saya untuk kelas 10 soal pilihan ganda ini. Nah, seperti ini. Kemudian masuk di bagian exercise kedua, yaitu fill in the blank. Jadi di fill in the blank ini kita mengisi bagian-bagian yang kosong, seperti hello, my is Aisyah, in Makassar, seperti itu. Dan kemudian untuk berikutnya ini ada answer key atau kunci jawabannya. Ya tentu kalau semisal ada yang salah, jadi kita di sini acuannya kita itu dari sini. Untuk fill in the blank juga sama, di sini ada. Jadi ini beberapa jawabannya. Dan di sini ada kesimpulan tentang kesimpulan apa saja yang bisa dipelajari dari materi self introduction ini, yang mana ini saya khususkan untuk di bagian speaking. Oke. Jadi untuk desainnya saya buat seperti ini biar menarik. Karena mengingat sekarang adalah zaman teknologi, dan tentu bukan hanya sekedar gambar atau apa, tapi kita buat lebih menarik. Nah, jadi tampilannya seperti buku. Jadi saya di sini membuat buku itu melalui Canva, tapi untuk membuat menjadi seperti ini itu lewat web yang namanya ini Flip HTML5. Oke, sekian dari yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.